channel. Kali ini gua akan memainkan game yang bernama Mine Survival. Video ini gue buat karena dari voting komunitas gua sebelumnya, dan dari antara ketiga game vote yang gua buat di komunitas gua sebelumnya, hasil akhirnya atau game vote pemenangnya adalah Mine Survival. Maka di video kali ini gua akan memainkan gamenya dan bertahan hidup selama 25 hari dari 50 hari. Maka ini masih part 1 ya guys. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong tekan tombol like and subscribe supaya gua semakin semangat untuk upload video-video terbaru gua. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita let's go. Hari pertama, gua awalin dengan mengambil ore terdekat. Karena di sini ada kolam air, jadi tujuan gua bakalan bikin base di sini. Abis itu gua juga bikin wood axe dan wood pickaxe supaya gua lebih cepat saat ngambil resource. Malam hari pun tiba. Di malam hari pertama ini, gua udah tahu kalau nggak ada ancaman. Udah gitu, gua juga udah siap ngumpulin resource pas siang tadi. Hari kedua, gua lanjutkan dengan mengambil beberapa resource seperti kayu dan iron. Kembalinya gua ke base mengupgrade beberapa tools dan juga membuat kembali pickaxe. Karena pickaxe gue yang sebelumnya rusak karena gue makainya terlalu berlebihan, dan gua langsung upgrade pickaxe-nya ke pickaxe iron. Setelah itu, karena sebentar lagi bakalan malam, gua memutuskan buat menyiapkan beberapa perlengkapan untuk malam nanti. Ini dia malam kedua. Di malam kedua ini udah mulai ada ancaman, dan ancamannya adalah tikus-tikus zombie yang mulai menyerang base gua. Tapi karena ini malam kedua, jadi serangan mereka nggak brutal-brutal amat. Hari ketiga, gua langsung membangun beberapa building yang gua perlukan untuk hari kedepannya, termasuk WC. Abis itu gua langsung lanjut nyari resource dan juga berburu. Karena gua udah punya kulit yang cukup, gua langsung aja ngebangun tenda supaya gua nggak bingung saat nyariin base gua pas gua lagi nyariin resource. Abis itu gua langsung upgrade pickaxe gua dan langsung nyari resource.
Hari keempat, gua awalin dengan mengambil air yang ada di kolam. Setelah itu gua lanjutkan hari dengan berburu. Di saat lagi mining, gua ketemu peti yang isinya worth it banget lah. Gua ketemu dua hal yang bagus di hari yang sama. Dan di sini gua ketemu dengan sekelompok orang kubu atau sekelompok suku pedalaman. Kalau gua deketin mereka, gua bakalan diserang. Dan kalau gua serang mereka, gua bakalan dikeroyok. Dan karena gua belum punya persiapan yang matang, mendingan gua lari aja. Dan dia pergi sendiri. Dan habis itu gue juga ngupgrade pickaxe gue ke gold dan juga pedang gue ke iron. Karena ini lagi hujan, gue mutusin buat ngambil air di kolam. Karena airnya bakal nambah sendiri. Soalnya air di kolam juga bisa habis. Malam hari pun tiba. Di malam hari keempat ini, gua menanam beberapa pohon di sekitar base gua dengan tujuan untuk menjadi pagar tambahan, termasuk pertahanan. Hari kelima, gua udah mulai membangun satu pertahanan yang bisa menyerang, yaitu cannon. Gak lama dari itu, gua melanjutin hari dengan mencari resource. Di hari kelima ini, gua ketemu 3 batu langka yang bentuknya lebih ke kristal. Nama batu ini adalah yellowstone dan redstone. Ya, karena batu-batu ini langka, tentunya batu-batu ini punya fungsi yang sangat berguna. Hari ke-6, gua mulai menambahkan satu cannon sebagai pertahanan gua. Malam harinya pun, karena gue punya banyak daging buruan, gue langsung aja ngebakarnya dengan besar-besaran. Esoknya pun, gue ngawalin hari dengan nyari resource dan juga berburu. Di saat gue lagi asik ngambil resource, gue sempat ngeliat satu batu besar yang ternyata itu adalah batu portal yang akan membawa kita ke sebuah dungeon. Cuman karena gue belum punya tools yang bisa ngebukanya, ya jadi nanti aja lah. Malam harinya pun gue mulai kembali melakukan kesibukan gue di base gue. Besoknya pun gue nemuin batu langka lagi. Kalau yang sebelumnya itu namanya redstone dan yellowstone, yang ini namanya greenstone. Ya sesuai warnanya aja. Mantap, yellowstone bos. Bahaya tak? Bahaya tak?
Wah, ada ini juga lagi. Please jangan kejar gua lagi. Pergi lu sana. Wow. Lumayan cuek. Ya karena di sini gua kesel nggak nemu-nemu diamond, akhirnya gua keluar dan masuk ke dalam game supaya or-ornya ke spawn lagi. Dapat juga. Dan di sini gua udah mulai bertujuan untuk merenov base gua dengan bentuk yang baru. Dan gua mulai membuat pagar baru yang lebih kuat daripada bone trap. Ya karena gua ngerenov base-nya udah kepepet sama waktu, malam udah tiba duluan. Alhasil gua jadi agak panik karena belum ada pertahanan yang gua taruh. Sementara tikus-tikus zombinya udah pada datang. Hari ke-13. Karena bahan buat ngerenov base kurang, gua ngambil beberapa kayu. Karena dirasa udah cukup, gua balik ke base dan melanjutkan ngerenov base. Karena kayu gua habis buat membuat pertahanan, akhirnya gua keluar buat mencari kayu sebanyak-banyaknya. Akhirnya gua kembali untuk menambahkan cannon di base gua supaya menjaga setiap sisi di base gua.
Karena koin gua udah cukup buat bikin bor, maka gua upgrade pickaxe gua menjadi bor. Dan gua langsung lanjut nyari resource. Waduh. Karena nantinya gua bakalan masuk ke portal dungeon, jadi gua bikin tanda pengarah dari sini sampai base gua. Karena ketika gua mau menjelajahi dungeonnya, gua nggak perlu capek-capek nyari portalnya. Dan gua tinggal ngikutin tanda pengarah yang udah gua taruh, yaitu campfire. Dan di hari ke-15 sampai hari ke-16, gue cuma full nyariin resource. Apa nih? Hari ke-17 gua kembali karena bor gua udah hampir rusak. Selain memperbaiki bor, gua juga mengupgrade pedang gua dan juga full set armor gua. Habis itu gue lanjutkan hari ke-17 dengan nyari resource. Di hari ke-18 gue kembali ke base gue dan ngeliat banyak dari pagar gue yang health barnya udah berkurang. Setelah gue selesai benerin pagar-pagar gue langsung upgrade pertahanan cannon gue secara selang-seling. Karena di bagian ujung sini sering banget kena serangan, jadi gua upgrade aja pagernya. Pas gua lagi upgrade pagar bagian sini, tiba-tiba batu gua tinggal satu. Lalu gua membangun satu healing tower yang gunanya untuk menambahkan health bar player dan juga health bar building. Namun ketika gua mau mengupgrade power tower supaya gua bisa membangun healing tower, gua malah kekurangan bahan. Akhirnya gara-gara itu tadi power gua masih kepenuhan. Karena persenjataan base yang menyerang seperti cannon dan attack tower itu juga makan power. Buat yang bingung powernya ada di mana, powernya ada di sini. Lebih tepatnya di samping tanda hari. Hari ke-19, gua sudah mulai mengupgrade power tower gua dan membangun healing tower.
Jadi karena bahan buat upgrade pertahanan gua nggak cukup, gua harus nyari dan ngambil or-or di sekitar. Dan besoknya gua bisa upgrade semua pertahanan gua yang masih kayu. Tapi kecuali pagar. Akhirnya mau bagaimana lagi? Gua dari hari ke-21 sampai 22 full nyari resource. Dan di hari ke-23 gua kembali dan gua mengupgrade pagar gua secara keseluruhan dari pagar kayu menjadi pagar batu. Oke, nice. Di hari ke-24 gue mulai keingat dengan batu portal sebelumnya. Maka sekarang gue mempersiapkan hal-hal untuk pergi ke sana. Karena gue sudah merasa siap, gue pergi ke sana melewati tanda jalan yang sudah gue buat di sebelumnya, yaitu campfire. Dan akhirnya sampai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja gua bor. Tanpa pikir panjang, gua langsung masuk ke dalam portalnya. Karena di sini ada 4 jalur, jadi gua mengawali penjelajahan gua lewat jalur atas. Gua cari-cari, ternyata di lorong pertama nggak ada orang bagus. Setelah itu, gue langsung pindah ke lorong kedua. Sini. Wih, Pas gue telusuri juga, lorong kedua sama aja kayak lorong satu. Abis itu gue langsung aja pindah ke lorong ketiga. Dan di lorong ketiga inilah baru ada or yang bagus, yaitu ori Kelkon. oh no. Dan setelah gue telusuri, ternyata ori Kelkonnya bukan cuma satu, tapi ada 4. Karena yang gue cari itu mitril, jadi gue pindah ke jalur kiri.
Dan di lorong keduanya jalur kiri, ternyata benar, ada Mithril. Di sini gue mulai kesusahan melawan kumbang-kumbang dungeon ini karena pedang gue udah hampir rusak. Sampah, sampah. Abis itu karena waktu gue di dungeon ini udah habis, jadinya gue dikeluarkan secara paksa. Oke guys, thank you buat yang udah nonton dan jangan lupa tonton part 2-nya ya. See you next video. Bye bye.